di depan kita kali ini juga sudah mulai berpasing ya Mas ya. Yang di kapal Tenggo Bravo tadi atau kapal takut yang membawa batu bara, posisinya yang di sebelah sini ini sudah mulai memasuki di pas berhadapan di ujung haluan ya Mas ya. Seperti itu. Cuma untuk jaraknya ini agak jauh di posisi kita ini dan di kapal Tenggo Bravo tadi. Jadi seperti kayak di kapal yang membawa log tadi, Tenggo Bravo yang membawa log tadi juga agak jauh untuk jaraknya dari kita, seperti itu. Dan di sini juga untuk yang kapal Tenggo Bravo ini membawa batu bara, biasanya itu juga dikirim ke berbagai daerah ya Mas ya. Semisal ke daerah pembangkit listrik di Jawa Timur, ada di daerah Paiton, kemudian untuk yang di Lombok juga ada, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada ya Mas, dan di Jakarta. Lanjut biar lebih dekat nanti seperti apa pas melintang di depan kita ini Mas ya. Kemudian untuk yang arah di sebelah sana, jadi ini kan juga memasuki di daerah Selat Makassar ya Mas ya. Jadi Selat Makassar ini kan sangat luas sekali. Jadi kalau kita di timurnya Pulau Kalimantan pun juga menyebutnya itu di wilayahnya Selat Makassar, seperti itu. Dan di Selat Makassar ini kan juga digunakan jalur alternatif untuk jalur internasional, seperti itu. Dari semisal kalau dari Australia masuknya itu juga di daerah Selat Makassar ya Mas. Untuk jaraknya ya juga jauh kalau dari posisi kita ini, jadi nggak kelihatan. Semisal dari Australia kemudian bisa dibawa ke daerah antar negara, bisa dibawa ke Eropa atau di Asia itu ya Mas. Dan ukurannya juga kapalnya ini kan ukuran jumbo. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Pak Keset. Perjumpaan kita kali ini memasuki di Trip Borneo ya Mas. Kita posisinya berada di sebelah timurnya Pulau Sebuku, di mana di Pulau Sebuku ini masih include-nya jadi satu di daerah Kalimantan Selatan, dan lebih tepatnya lagi ini berada di posisi timurnya Pulau Laut atau di sisi timurnya Kota Baru ya Mas, untuk di Pulau Sebuku. Tapi untuk wilayahnya ini masih memasuki di Kota Baru juga, di Pulau Sebuku. Jadi saling berdekatan sekali untuk di Pulau Sebuku dan di Kota Barunya. Kemudian untuk di perjalanan Trip Borneo kita kali ini nanti kita juga memasuki di Samarinda, nanti kita juga melewati di Sungai Mahakam ya Mas. Itu nanti untuk yang sudah mulai ke atas. Tapi kalau perjalanan kita kali ini nanti setelah dari Pulau Sebuku, nanti untuk arahnya itu kan ke utara, kita nanti juga melintangi di daerah timurnya Tanah Grogot. Tapi kalau di Tanah Grogot ini kan agak lumayan jauh, jadi kalau untuk melihat di daratannya itu juga kurang begitu jelas. Kemudian setelah di Tanah Grogot, kita berada di sebelah utaranya lagi, nanti di daerah Balikpapan, kita lewat di timurnya ya Mas ya, di daerah Balikpapan. Kemudian nanti kita memasuki di daerah Samarinda. Seperti itu untuk di alur perjalanan kita nanti. Untuk minggu-minggu yang akan datang nanti kita sudah memasuki di daerah Sungai Mahakam. Lanjut untuk di perjalanan kita kali ini, kita berada di sebelah timurnya Pulau Sebuku. Kebetulan juga ini di depan kita mau passing dengan kapal Tenggo Bravo ya Mas ya. Ini memuat kayu log. Ini
mengarahnya dari utara menuju ke selatan. Jadi seperti apa untuk yang di belakang kita ini, ada kawan kita dari Tenggo Bravo. Mari kita lihat bersama. Untuk passingnya ini kita di kanan-kanan ya, seperti itu. Mari kita lihat untuk di perjalanan kita kali ini. Ya, ini sudah mulai mendekat ini Pak ya. Ini agak lumayan jauh juga untuk towingnya. Coba kita perdekat, kalau mampu lebih jelas ya. Seperti ini, arah ke selatan. Ya, ini untuk jaraknya agak lumayan jauh ya. Ini di kurang lebih 300-an meter untuk di posisi kita dan kapal Tenggo Bravo. Ini masih kurang jelas untuk gambarnya, kemungkinan seperti itu. Lanjut lagi untuk yang di belakang. Ini di tali towing. Jadi seperti ini untuk posisinya saat kapal tugboat membawa log, kurang lebih sama ya Pak ya, sama batu bara itu kan long towing juga, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau sudah mulai alur-alur rame juga dipendekkan tali seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk yang di belakang, ini di lognya seperti ini. Jadi kalau untuk di log-log seperti ini kan banyak ya Pak ya, untuk kegunaannya itu kan banyak sekali. Ada yang dipakai untuk kertas, ada juga dipakai untuk pembuatan plywood semacam seperti itu. Ini enggak terlalu banyak ya Pak ya. Mungkin beberapa kubik ya, untuk kayunya. Dan kadang juga kan ada yang diolah dikirim ke Jawa, ada juga ke Kalimantan kan juga ada untuk pabrik-pabrik plywood seperti itu. Dan di belakang ini juga ada perahu yang ngekor di buritan tongkangnya seperti ini. Agak lumayan efisien juga kalau untuk mengikuti di belakangnya tongkang seperti ini. Kalau di alur-alur rame juga agak berbahaya ya Pak ya. Tapi kalau untuk di laut-laut lepas seperti ini kan ya masih enak aja. Seperti itu untuk kondisinya. Lanjut kita beralih di perjalanan kita kali ini untuk yang di depan. Ya, ini kita juga mau passing dengan Tenggo Bravo, ini membawa batu bara, tapi posisinya masih jauh ya Pak ya. Nanti kita juga passing, tapi ya kemungkinan jauh jaraknya dari posisi kita dan untuk kapal yang mau passing. Mengarah di Pulau Sepuku seperti ini. Untuk kondisinya di Pulau Sepuku, kita di jarak kurang lebih 1 mil dari Pulau Sepukunya. Ini juga untuk aktivitas di daerah timurnya Pulau Sepuku ini juga agak lumayan sepi nih Pak ya. Dari aktivitas sebelah timurnya, untuk kawan-kawan dari nelayan juga masih kurang begitu banyak di sebelah sini. Biasanya juga rame untuk di daerah sini juga. Dan di sebelah baratnya lagi ya Pak ya. Jadi kalau untuk di sebelah barat ini kan kalau di kamera ini kelihatan. Jadi untuk di pegunungan di daerah Pulau Laut
ini juga sangat terkenal dengan namanya itu kan, sebutannya itu Gunungnya Bamega, seperti itu. Ini agak lumayan kelihatan untuk di bagian ujung-ujungnya ya Mas ya, posisinya di sebelah sini untuk di Kota Baru. Dan ini di sebelah barat kan juga kelihatannya bagus juga ya Mas ya, untuk cuaca dan untuk di sunsetnya kelihatannya juga bagus. Nanti kita juga ambil seperti apa, nanti kita tunggu juga untuk di timurnya Pulau Sebuku ini. Kemudian untuk yang di sini ya Mas ya, di Pulau Sebuku ini juga industri-industri semacam energi ada beberapa ya Mas ya, di daerah Pulau Sebuku ini. Tapi kalau untuk di perjalanan kita kali ini kan nggak terlalu kelihatan. Untuk jaraknya kita kan juga agak jauh, jadi ya kurang begitu terkopi ya, itu kurang jelas untuk posisinya itu. Kemudian untuk yang di Pulau Sebuku juga, di sini juga yang di sebelah sana, di sini untuk nama familiarnya juga ada Tanjung Mangkut. Kita tunggu di haluan yang kita mau passing dengan kapal Tenggo Bravo yang membawa batu bara. Ya, untuk di depan kita kali ini juga sudah mulai berpassing ya Mas ya. Yang di kapal Tenggo Bravo tadi itu kapal takbut yang membawa batu bara, posisinya yang di sebelah sini. Ini sudah mulai memasuki di pas berhadapan di ujung haluan ya Mas ya, seperti itu. Cuma untuk jaraknya ini agak jauh posisi kita ini dan di kapal Tenggo Bravo tadi. Jadi seperti kayak di kapal yang membawa log tadi, Tenggo Bravo yang membawa log tadi juga agak jauh untuk jaraknya dari kita, seperti itu. Dan di sini juga untuk yang kapal Tenggo Bravo ini membawa batu bara, biasanya itu juga dikirim ke berbagai daerah ya Mas ya. Semisal ke daerah pembangkit listrik di Jawa Timur, ada di daerah Paiton, kemudian untuk yang di Lombok juga ada, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada ya Pak. Dan di Jakarta semacam seperti itu. Dan sebagian juga itu kan ada yang diekspor. Lanjut biar lebih dekat nanti seperti apa pas melintang di depan kita ini Pak ya. Kemudian untuk yang arah di sebelah sana, jadi ini kan juga memasuki di daerah Selat Makassar ya Pak. Jadi Selat Makassar ini kan sangat luas sekali. Jadi kalau kita di timurnya Pulau Kalimantan pun juga menyebutnya itu di wilayahnya Selat Makassar, seperti itu. Dan di Selat Makassar ini kan juga digunakan jalur alternatif untuk jalur internasional. Misal kalau dari Australia masuknya itu juga di daerah Selat Makassar ya Pak. Untuk jaraknya ya juga jauh kalau dari posisi kita ini, jadi nggak kelihatan seperti itu kan. Semisal dari Australia kemudian bisa dibawa ke daerah antar negara, bisa dibawa ke Eropa atau di Asia itu ya Pak. Dan ukurannya juga kapalnya ini kan ukuran jumbo, seperti itu. Kemudian untuk yang di sebelah sana ini ya Pak, yang tadi itu ada kapal tanker. Ini arahnya ke utara. Lanjut untuk yang di sebelah kiri, yang tadi kapal Tenggo Bravo, seperti ini untuk posisinya sangat tidak kelihatan sekali ini. Ini jaraknya di 200 meter ya Pak, 200 sampai di 300 meter. Dan di sebelah sini juga ada yang ekor
kemungkinan juga mau melaut ya Wan ya, ada perahu ngekor di bagian tongkangnya seperti itu. Lanjut untuk yang di sebelah kiri tadi di Pulau Sepuku, ini kelihatannya juga sudah bagus untuk view-nya ya Wan ya. Kita coba lihat di sunsetnya di daerah Pulau Sepuku seperti apa. Sekian dulu di perjumpaan trip Borneo kita kali ini. Kita jumpa nanti di trip ke depan di daerah Tanah Grogol. Seperti apa di perjalanan kita kali ini, dan jumpa di video-video lainnya.